Satu ayat yang paling terkenal, termasyhur dan selalu diulang-ulang dalam mimbar-mimbar agama, yaitu yang berbunyi seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila diterjemahkan ayat ini menjadi seperti demikian: Laqad ta'adzana rabbukum, Tuhanmu telah memberikan komitmen. La in syakartum, apabila engkau bersyukur, la azidannakum, maka niscaya atau pasti akan aku tambahkan. Wala in kafartum, apabila engkau kufur, artinya tidak mensyukuri nikmat, inna azabi, sesungguhnya siksaku lasyadidun, sangat berat sekali. Di sini kita akan membahas dari sisi kajian linguistiknya saja dulu. Ini adalah kalimat conditional sentences. Apabila, maka. Apabila kamu bersyukur, maka akan kutambahkan. Yang pertama namanya jumlah syartiyah, yang kedua namanya jawab syarat. La in syakartum, apabila engkau bersyukur, la azidannakum, maka pasti akan aku tambahkan. Yang perlu diperhatikan di sini ada tanda penguat, 3 kali penguat. Artinya bukan maka aku tambahkan. La azidannakum, dalam linguistik Arab, lam ini disebutnya lam taukid, artinya pasti. La azidannakum. Dan yang kedua adalah nun taukid sakilah, la azidannakum. Nun taukid sakilah itu adalah sama dengan 2 nun. Nun taukid khafifah menjadi 1, namanya nun taukid sakilah. Jadi kalau kita terjemahkan letter luck-nya, apabila engkau bersyukur, maka pasti aku tambahkan. 3 kali pastinya, karena taukidnya 3 kali. Kemudian yang kedua, wala in kafartum, ketika engkau kafir. Ini kata kafir di sini artinya sebagai lawan dari kata bersyukur. Jadi orang yang bersyukur lawannya orang kafir. Jadi orang kafir itu yaitu orang yang tidak bersyukur, kafir. Ya, yang sekarang menjadi viral kata-kata kafir, ya, banyak yang tersinggung. Padahal dalam Al-Quran kata kafir itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi tidak bersyukur kepada Tuhan. Yang kita ingin saya sampaikan lagi di sini dalam perspektif Al-Quran, la azid wala in kafartum, apabila engkau kafir, dalam tanda kutip, tanda kurung, tidak bersyukur. Di sini jawab syartinya tidak ada. Ada jumlah syartiyahnya saja, apabila kamu kufur, titik. Terus kalimat baru lagi, sesungguhnya siksaku sangat keras. Seharusnya kan berbunyi begini, kalau saya diizinkan, apabila engkau bersyukur, maka pasti aku tambahkan. Apabila engkau kufur, maka akan kusiksa. Sesungguhnya siksaku sangat keras. Jadi dengan dibuangnya jawab syarat ini menunjukkan artinya makna yang lebih umum. Dengan tidak disebutkan Hasan makan nasi, yang dimakan nasi. Tapi kalau Hasan makan, tidak disebutkan subjeknya, itu menunjukkan makna yang lebih luas.
Artinya tidak mensyukuri apa? Tidak mensyukuri apa saja. Nah, sehingga andaikan saya buat jawab syaratnya, maka akan berbunyi seperti ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum la u'adzibannakum 'adzaban syadida inna 'adzabi lasyadid. Jawab syaratnya la u'adzibannakum, pasti engkau akan kusiksa, adzaban syadidan, dengan siksaan yang keras. Itu pengertiannya. Kemudian implikasinya seperti apa, implementasinya seperti apa? Dapatkah kita menyaksikan komitmen Tuhan tadi bahwa yang bersyukur ditambah, kalau kufur akan disiksa? Di mana konsekuensi itu? Saya sering dipanggil ceramah syukuran menempati rumah baru. Syukuran, tasyakuran menempati rumah baru. Alhamdulillah 6 bulan kemudian rumahnya kebakar. Ditambah gak berarti? Kemudian juga syukuran walimatun nikah. 3 bulan kemudian bercerai lagi. Di mana segi pertambahan nilai syukur itu sendiri perlu dipertanyakan di sini. Kemudian lagi, ibadah syukur dalam perspektif Al-Quran adalah merupakan ibadah tertinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya, andaikan ada 100 orang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, yang bersabar bisa bertahan menghadapi kemiskinan, tidak jalan pintas, tidak menggunakan cara-cara yang ilegal, ya, dia siap menerima penderitaan. Ini diuji orang untuk bersabar dengan kemiskinan, 80% ternyata banyak yang lulus. Akan tetapi ketika ada 100 orang diuji dengan materi, dengan harta yang berlimpah ruah, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan pengaruh, dengan kekuasaan, dengan harta dan sebagainya, dari 100 orang yang dibanjiri dengan kenikmatan-kenikmatan, berapa persenkah yang mampu bersyukur? Tercatat hanya 5%, tidak lebih. Artinya lebih mudah bersabar daripada bersyukur. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyah, diantara hamba-hambaku, asyakuru, yang selalu bersyukur. Perlu dijelaskan, kalau kita dapat duit bersyukur, kalau tidak dapat berkeluh kesah, maka saya ini syakir. Bersyukur kalau dapat, kalau enggak ya berkeluh kesah. Tetapi yang selalu bersyukur, dapat atau tidak dapat selalu bersyukur, yang namanya selalu itu artinya dikatakan dalam Al-Qur'annya min ibadiyas syakur. Syakurun itu yang selalu bersyukur, maknanya lil mubalaghah, selalu bersyukur. Artinya dapat duit banyak, ya alhamdulillah. Dapat duit sedikit, ya alhamdulillah. Nggak dapat duit, ya alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Itu sangat sedikit sekali. Dan sedikit di sini adalah sangat-sangat sedikit sekali. Boleh dikatakan bisa dihitung dengan jari.
Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari mana? Min ibadiya, dari hamba-hambaku, asyakuru, yang selalu bersyukur. Jadi sedikit dari hamba-hambaku. Sekarang saya mau nanya kepada yang hadir di ruangan ini, ada Pak Ibnu, ada Haji Fuad, ada Pak Afkar. Hamba Allah itu banyak enggak sih? Ibadullah itu banyak enggak sih? Siapakah hamba Allah yang biasa kita bermunajat ketika ziarah Wali Sanga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati? Itu ada munajat yang berbunyi ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Ibadallah ya seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, seperti Nabi Muhammad, seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para aulia, seperti para solehin, sahabat-sahabat besar. Itulah namanya ibadallah. Kalau kita mah di sini bukan ibadallah, tapi kunyukullah ini. namanya kunyukullah, bukan ibadallah. Jadi ibadallahnya sedikit, wa qalilun, dan sedikit dari hamba Allah yang sedikit. Jadi minoritas dari minoritas. Itu penjelasan Tuhan tentang wa qalilun min ibadiyas syakur. Kenapa demikian? Saya mencoba ingin menjelaskan kenapa Tuhan mengatakan orang yang selalu bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Pertama, mesti dibedakan antara tasyakuran dengan syukuran. Ada orang mengadakan upacara tasyakuran walimatul nikah. Ada lagi tasyakuran menepati rumah baru. Ini tasyakuran, bukan syukuran. Sebab dalam konjugasi Arab sendiri, syakaro dan tasyakaro ini berbeda. Kalau syakaro itu bersyukur. Kalau tasyakaro mengucapkan terima kasih. Jadi artinya tidak setiap orang yang mengucapkan terima kasih itu bersyukur. Tetapi orang yang bersyukur pasti berterima kasih, tidak sebaliknya. Ya. Artinya bisa saja orang mengucapkan terima kasih tapi sambil marah. Andaikan anak kita minta uang 10.000, kitanya lagi nggak ada uang, cuman 5.000. Nah, nggak ada uangnya, cuma 5.000. Diambil juga, makasih, tapi sambil jengkel juga lah kita tuh. Iya, kita beli sabrang di pasar 5 kilo, pas timbangannya. Masa nggak ada imbunya? Tolong dong imbunya. Ternyata ditambah imbu, tapi sabrang-sabrang yang bosok itu. Kita akan mengatakan terima kasih, tapi matanya melotot juga. Jadi tidak semua orang tasyakur itu. Jadi yang dijamin ditambah oleh Tuhan adalah orang yang bersyukur, bukan bertasyakur. Makanya perlu diingatkan orang-orang yang memaku hajat itu, ini acaranya tasyakuran apa syukuran? Dua hal yang sangat berbeda. Kalau tasyakuran, ya itulah saya diundang tasyakuran menempati rumah baru. Selesai ceramah, saya diajak masuk ke rumahnya, diperlihatkan kamar tidur dan ranjangnya. Ini Pak Kiai, ranjang ini
Ini dari Brasso ini. Kuningan. Ini pesan dari Itali. Ini harganya sekitar 500 juta harganya. Terus dibawa ke kamar mandi. Kerannya itu dilapis dengan emas. Terus stapelnya dari onyx. Ini langsung pesan dari Turki ini. Harganya sekian ratus juta. Ini syukuran apa pameran? Jadi banyak orang yang pameran anggapannya bersyukuran. Itu bukan fenomena orang bersyukur, tidak seperti itu. Yang dijanjikan Allah akan ditambah itu adalah yang bersyukur. Dalam teori saya menghitung hampir ada 80 persyaratan orang bersyukur. Tapi dalam kesempatan ini saya ringkaskan saja yang substantif saja ya tentang bersyukur. Pertama, kita bisanya bersyukur itu satu. Kita harus tahu bahwa kita mendapatkan kenikmatan dari Tuhan. Kalau kita tidak tahu, bagaimana Anda bersyukur? Andaikan Bapak Haji Fuad di rumah Anda, di bawah ranjang Anda, di bawah keramik Anda di situ terdapat harta karun menyimpan 1 ton emas. Tapi Anda tidak tahu. Bersyukur enggak? Senang enggak? Itu satu, tahu. Bagaimana kita akan bersyukur kepada Tuhan atas nikmat oksigen yang kita hirup setiap hari. Sampai usia saya 73 tahun saya menghirup oksigen gratis. Baru saya tersadar berapa harga oksigen. Itu memang tidak mahal ya, harganya sekitar 50.000. Tapi untuk supirnya berapa, untuk bensinnya berapa? 100.000 lah 1 botol. Saya habiskan sehari 2 botol, 200.000 untuk beli oksigen 1 hari. Dalam beberapa minggu saya harus dibantu dengan oksigen. Baru saya paham betapa hebatnya Allah memberikan oksigen gratis kepada saya. Tidak bayar sepeser pun. Baru saya bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu betapa pentingnya oksigen bagi pernapasan kita ini. Itu pertama tahu dulu. Seorang perempuan datang kepada saya minta didoakan supaya mendapatkan suami yang soleh. Saya doakan. Ya Allah, kabulkan doanya. Ada seorang perempuan datang kepadaku dan minta didoakan dapat suami yang soleh. Alhamdulillah dikabul dapat suami yang soleh. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa dia itu orang yang soleh. Karena persepsi kesolehan dalam pikiran dia, pinter cari duit, banyak duitnya, ya kan gitu, bertitel dan sebagainya. Apa yang terjadi selama punya suami? Hanya ngelus dada, kemudian kecerek tuh bahasa Indonesianya apa? Mengeluh, ya, nepak batuk gitu apa namanya, mukul kepala, berkeluh kesah karena ternyata sampai jam 9 pagi dia hanya geleng-geleng kepala, hilelo, berzikir sampai jam 9. Apa katanya?
Tetangga sebelah barat jam 3 malam sudah ke sawah. Tetangga sebelah timur jam 6 sudah pergi ke pasar. Tetangga sebelah utara jam 7 sudah berangkat ke kantor. Suamiku masih geleng-geleng kepala di atas sajadah sambil ditarik sajadahnya. Menjengkelkan. Bersyukur nggak dia? Tidak, karena dia tidak tahu punya suami yang soleh.